Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kang Kobel, salam ilmu berkelanjutan, salam sehat dan salam sejahtera. Proyek hari ini ngerombak mesin cuci satu tabung dikarenakan panel tidak berfungsi dengan baik, tidak bisa hidup karena disemprot-semprot ya sama anak-anak, letaknya di kamar mandi ini. Jadi ini video lanjutan saya semalam yang sempat saya lihat dan saya tes manualnya beroperasi dengan baik, jadi bisa saya lanjut untuk mengoperasikan saklar-saklarnya lah bagian atas. Tadinya saya tes dulu sebelum saya pasang saklar-saklarnya, saya tes manual langsung. Jadi yang dibutuhkan nih saklar untuk buang air. Tadi timer cuci ini ya, kabelnya isi 3. Kalau timer pengering kabelnya isi 2. Jadi nanti ini kita mau set dulu posisi letak timer sama saklar di bagian belakang. Jadi saya kalau udah ngerombak satu tabung mesin cuci gini, saya cukup ambil aja bagian atasnya, tutup atasnya saya ambil, saya bawa pulang ya. Setelah saya pasangin dalam kondisi baik, sudah posisi swing, posisi timer pencuci sama timer pengering serta saklar sudah dipasang, baru kita bawa dan tindak lanjuti pekerjaan selanjutnya untuk nyambungi kabel. Jadi ini saya proses pembongkaran dulu. Mau saya cari letak pasnya di mana putaran timernya diletakkan sama saklarnya diletakkan. Ini saya bongkari lah yang nggak dipakai-pakai. Nyempit-nyempiti juga ya, kalau diletak di situ susah kerja. Jadi itulah tombol airnya untuk keluar air. Sudah saya bor posisi-posisi untuk pengering di situ. Yang biru ini timer pencuci di sebelahnya. Jadi Anda kalau yang teman-temanku yang nggak ada bor, bisa pakai dibantu dulu besi panas ya, dicucuk, habis itu kita besarkan dengan media gunting ya, alat gunting yang lumayan tajam untuk mendaleminya kalau bila mana tidak ada bor ya. Teman-teman di rumah yang punya gini juga bisa pakai besi panas, dicucuk di kompor lalu dibesarkan pakai bor. Itu kabel plat kuning itu netral ya, lampu ya, biar supaya maksudnya saklarnya bisa tanda bisa lampu hidup. Kabel merahnya itu kabel masuk, yang kuning kabel keluar untuk saklar on off nya. Jadi yang plat kuning itu dihubungkan ke negatif AC sumber masuk ya, biar nanti kalau bila saklarnya di on kan lampunya bisa hidup. Nah, yang dibutuhkan tuh ada 4 baut sama bautnya lengkap untuk mengikat bagian kaki timer ya, karena timernya kan kupingannya lubangnya ada 2, masing-masing ada 2 baut ya, jadi harus kita cari 4 baut untuk mengikatnya. Setelah posisi sudah pasang ini, saya beritahukan juga tuh kabel timer ada 3 ya, yang coklatnya api masuk, merah kuning itu arahnya ke kapasitor. Nah, nanti bakalan saya kasih tahu lah gambaran di video selanjutnya. Ini untuk video pemasangannya aja, jadi bila mana nanti saya ada waktu, saya kasih tahu nginstal kabelnya ya, yang menurut saya ya, yang saya sering pakai. Nah, itu timer. Jadi kalau saya gambar nanti seperti yang saya gambar nanti seperti itulah yang saya buat selama ini. Nah, ini kabel timernya ada 3 ya, timer untuk pencuci. Jadi merah kuning itu untuk lari ke kapasitor untuk putar kanan putar kiri. Kalau ini untuk spin pengering ya, kabelnya cukup 2 aja. Jadi kodenya gitu aja. Kalau untuk cuci kabelnya 3. Ada juga yang 5, tapi kita nggak butuh di sini kabel yang 5, kita butuhnya kabel yang isi 3 aja. Untuk pengering kabel isi 2 ya, sama saklar lah. Saklarnya kalau nggak dipakai juga lampunya nggak apa-apa. Jadi kabel coklat itu nggak usah disodor juga nggak apa-apa, merah sama kuning aja boleh. Untuk pemutus ini sudah saya pasangi lah, seperti inilah modelannya kalau udah dirombak ya. Jadi nanti setelah pakaian masuk itu saya lakban, saya tutup saklarnya, takut nanti bocil-bocil itu kalau mandi siram-siram. Jadi saya bungkuslah dengan plastik biar nggak masuk ke dalam saklar ya airnya. Nanti pun saya sarankan juga kalau udah siap ditutup terpal aja atas bagian atas, karena ini letaknya di dalam kamar mandi nih.
Ini Mungkin mesin nggak nyiram cucinya ya, cuman ini dia mandinya kemarin basah. yang saya pernah dekor di acara sunatan anaknya ya. Nah, acara sunatan anaknya adalah sekitar sebulan yang lalu atau hampir 2 bulan ya, sunatan di rumah dia. Terus setelah itu saya dikabari lagi karena mesin cucinya rusak. Jadi saya suruh lihat lagi lah ini. Jadi posisinya sama dengan di saat saya waktu ngedekor sunatan kemarin. Jadi rezeki itu nggak kemana ya. Itu juga udah saya tandain ya untuk cuci kering sama air. Nah itu untuk mengetahui biar supaya. Ini yang kamera istri pula ini katanya rindu dia mau jumpai suaminya sambil kerja. Kadang ada yang dimasak Jadi malah kesini makin lagi alot ya. khawatir dia karena saya lagi nggak sehat badan ya, kurang fit, jadi dia khawatir maunya ke bengkel aja nemani saya. Kemarin gitu juga waktu pas kerjaan, waktu masang pompa air sampai larut malam, saya sih diteleponi aja mau dijemput enggak, saya bilang udah nggak usah karena pulang malam saya lanjut ngerjain blender ya. Setelah ngerjain pompa air pulang sampai maghrib, setelah itu saya lanjut ngerjain blender ya untuk ayam penyet karena mau dipakai, jadi pulangnya larut malam lah lumayan. Yes, asik nelponi aja. Nah ini saya udah di tempat posisinya, saya lagi cek sound lah kok dibilang ngetes kondisinya baik enggaknya. Kiranya nanti jangan, untuk teman-teman jangan diisolasi dulu ya, kita tesnya satu-satu yang kita operasikan. Cucinya dulu, kalau cucinya udah baik lari ke pengering atau ke buangan airnya. Itu udah saya instalasi ya, sudah saya bungkus sambungan-sambungannya, sudah saya rapikan kabelnya. Bila banyak rawan tikus di ruangan, kasih aja minyak gemuk ya di seluruh kabel yang menempel di mesin cuci biar tidak dimakan tikus. Ini sudah cek sound, untuk cucinya udah oke. Cucinya udah oke, pengeringnya juga oke, buang airnya juga oke. Cuman yang nggak oke ini buangan airnya saya tes kok pelan sekali, airnya tidak keluar dengan lancar, ada sumbatan. Jadi saya merasa nggak enak lah kalau udah saya rombak airnya keluar sedikit, kayaknya nggak habis-habis ya yang keluar dari kabel itu. Jadi rasa saya kurang sempurna kalau ngerombak. Nah, ini pengeringnya juga sudah saya tes, jadi nanti bakalan saya lihat lah apa ya penyebabnya yang menyebabkan itu tadi keluarannya kecil. Nanti saya lanjut pekerjaannya setelah operasional saklar yang saya buat. Nanti saya lanjut. Dan anaknya tahu ditraktir makan mie ayam sama istri karena dia rasa katanya kepengen makan bersama siang ini, katanya ya udah ini bukan makan sama, padahal kita udah bak bontot tapi katanya dia kepengen. Nah, ya udahlah, ceritanya dia udah nemeni saya kerja tadi di bengkel dari agak pagi ya, setelah terus setengah hari lah sampai nungguin saya kerja ini. Jadi kita makan, ini kita lanjut. Saya cari tahu penyebab kerusakan. Nah, rupanya itu bungkus deterjen masuk ke buangan. Jadi setelah saya buka klepnya, saya cuci, saya rogoh dengan tangan, itulah ilmu kobel kita ya. Nah, kita harus punya ilmu kobel. Jadi kobel yang dimaksud seperti itu ya teman-teman. Kita harus kobel-kobel dikit, apa yang kiranya tidak baik di situ kita kobel. Pakai ilmu rasa lah, perasaan. Jadi jari-jari ini memang harus kita butuhkan untuk di mana tempatnya, di mana posisinya, di mana kondisinya harus kita gunakan dengan baik. Ya, setelah saya kobel, saya kedapatan bungkus plastik itu. Jadi saya tarik lah dengan syukurnya tadi saya bayang agak panjang ya, pahat ya, saya congkel dengan pahat keluar. Begitulah, sudah siap. Terima kasih. Nanti video skemanya saya buat untuk video selanjutnya.